perkara PDM 427 garing PID.B garing 2025 garing PN Palu akan dilaksanakan pada hari ini. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang Perkara Pidana Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor Rek Perkara PDM 427 garing PIDB garing 2025 garing PN Palu atas nama terdakwa Bayu Saputra dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk dalam ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara Bayu Saputra. Tempat tanggal lahir Palu 22 Mei 1995. Umur 30 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Jalan Pendidikan Palu Timur, Kota Palu. Agama Islam. Pekerjaan wira swasta. Apakah sudah betul? Sudah, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Iya, Yang Mulia. Saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dengan pemberatan pasal 351 ayat 3 KUHP, pasal 359 KUHP, kelalaian yang menyebabkan orang mati. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Iya, Yang Mulia. Saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu Evi Setianingsi SH MH, Suryatno Pantong SH, dan Rana SH. Betul mereka penasihat hukum saudara? Betul, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, Majelis Hakim, kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap? Sudah siap. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Surat dakwa nomor Rek Perkara PDM garing 427 garing PIDB garing 2025 PN Palu. 1. Identitas terdakwa. Nama lengkap Bayu Saputra. Tempat lahir Kota Palu. Umur 30 tahun. Tanggal lahir 22 Mei 1995. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal dalam pendidikan Kota Palu. Agama Islam. Pekerjaan wira swasta. 2. Penahanan. 1. Terdakwa ditahan oleh penyidik Polsek Palu pada 3 penyidikan dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 12 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025. 2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Jaksa Negeri Palu sejak tanggal 1 November 2025 sampai dengan tanggal 10 Desember 2025. 3. Terdakwa ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum pada 3 penuntutan sejak tanggal 11 Desember 2025 sampai dengan tanggal 30 Desember 2025. 4.
Tiga, bahwa terdakwa Bayu Saputra pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2005 sekiranya pukul 17.30 WITA atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2025. Dari perbuatan terdakwa Bayu Saputra sebagaimana diatur dengan dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHP jika mengakibatkan mati dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Palu 29 Januari 2025. Jaksa penuntut umum. Terima kasih. Baik. Baik saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang terhormat, dia akan mengajukan eksepsi karena terdakwa tidak sepenuhnya bersalah yang mulia. Baik, karena penasihat hukum ingin mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pembacaan surat eksepsi kepada JPU. Apakah telah siap dengan pengajuan eksepsinya? Majelis Hakim yang terhormat, kami siap akan mengajukan eksepsi. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju membacakan surat eksepsi? Kami setuju yang mulia. Eksepsi terdakwa atas dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDN garis 427 garis pidana B garis 2025 garis PN Palu atas nama terdakwa Bayu Saputra. Pertama-tama kami tim penasihat hukum menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini. Kami tim penasihat hukum merasa bahwa hakim yang mulia telah memberikan kesempatan yang baik kepada jaksa penuntut umum untuk menyusun dakwaannya maupun kepada terdakwa dan penasihat hukumnya juga telah diberi kesempatan yang sama, yaitu mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati serta sidang yang terhormat, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, maka menurut kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama, mengingat dalam surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang membuat kami keberatan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan beberapa alasan. Yang pertama, pembatalan dakwaan yang diberikan oleh jaksa kepada terdakwa atas nama saudara Bayu Saputra. Yang kedua, perbuatan terdakwa tidak menjadi penyebab langsung kematian korban. Demikian eksepsi ini kami ajukan dengan itikat baik, bukan untuk mengulur waktu atau menghambat jalannya proses peradilan, melainkan semata-mata demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan seadil-adilnya. Kami percaya bahwa majelis hakim yang mulia akan memberikan putusan yang sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya berdasarkan hati nurani dan rasa keadilan. Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi kepada JPU. Apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Majelis hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun pada persidangan ini kami belum siap. Untuk itu kami mohon agar persidangan ini ditunda yang mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini untuk ditunda? Kami setuju yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 3 November 2025 pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan.
Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai, majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Senin, 3 November 2025, pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi. Sidang akan segera dimulai, majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor rek perkara PDM 427/PIDB/2025/PN Palu atas nama terdakwa Bayu Saputra dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara JPU, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, jaksa penuntut umum? Ada 3 orang saksi, Yang Mulia. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Baik, Yang Mulia. Padinra mohon hadirkan saksi 1 atas nama Fira ke persidangan. Saksi atas nama Fira dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban, Yang Mulia. Baiklah saudara saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya meminta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama Fira, tempat tanggal lahir Palu 3 Desember 2000, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Jalan Kakatua, Kota Palu, pekerjaan wira swasta, kewarganegaraan Indonesia. Apakah sudah betul? Betul, Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudari bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah, Yang Mulia. Kepada petugas rohaniawan akan mengambil tempat. Silakan saksi mengangkat tangan dan mengikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar.
Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Saudari kenal dengan terdakwa? Saya tidak kenal, Yang Mulia. Saudari saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudari diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya, Yang Mulia, terkait tindak pidana penganiayaan seseorang terdakwa kepada korban Rizal Mahendra. Saudari saksi tahu dari mana bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut kepada korban? Pada tanggal 10 Oktober, saya mengetahuinya saat korban terjatuh dari motornya akibat dikejar oleh terdakwa dengan membawa sebilah parang. Bagaimana reaksi saudari setelah mengetahui adanya korban terjatuh? Saya bingung dan sangat terkejut, Yang Mulia. Baik, coba saudari jelaskan saat saudari mengetahui bahwa korban terjatuh akibat dikejar dengan sebilah parang. Apakah ada barang bukti yang mendukung pernyataan saudari? Ada, Yang Mulia, yaitu sebuah parang. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Apakah benar barang ini adalah barang yang saudari lihat di tempat kejadian? Iya benar, Yang Mulia, barang tersebut parang yang saya lihat di lokasi kejadian. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah benar pada saat saudara melihat korban Rizal Mahendra dalam keadaan luka akibat sebilah parang itu? Tidak, tapi saya melihat dengan kedua mata saya sendiri korban dikejar dengan sebuah parang. Saudari saksi, apakah benar Anda di sana Anda mengetahui tanda-tanda adanya penganiayaan korban Rizal Mahendra? Iya, saat itu saya melihat bahwa korban dalam keadaan telah meninggal dunia. Baik Yang Mulia, pertanyaan dari kami cukup. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada Yang Mulia. Baik saudara saksi, kapan Anda menyadari bahwa korban dikejar oleh terdakwa menggunakan sebilah parang? Pada saat itu sekitar pukul 17.30 sore saat saya hendak melintas jalan tersebut. Pada saat Anda mendapati korban Rizal Mahendra, apakah Anda juga mendapati barang bukti yang telah disebutkan tadi? Benar, saya mendapati barang-barang tersebut berada di sisi terdakwa Ibu. Saudari saksi, saya tanyakan lagi. Di saat Anda menemukan saudara Rizal Mahendra, apakah benar bahwa saudari saksi mendapati korban dalam kondisi meninggal dunia? Benar, Ibu. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara itu. Baik, silakan hakim anggota 1. Apakah ada pertanyaan untuk saudari saksi? Terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, apakah saudari saksi sempat melihat secara langsung ketika terdakwa Bayu Saputra mengejar korban Rizal Mahendra sambil membawa parang? Ya benar, saya melihat langsung terdakwa mengejar korban sambil membawa sebilah parang. Baik, cukup Yang Mulia. Silakan hakim anggota 2. Apakah ada pertanyaan untuk saudari saksi? Tidak, saya rasa cukup Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudari saksi? Benar, Yang Mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum,
Silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik yang mulia, petugas mohon dihadirkan saksi kedua atas nama Gita ke persidangan. Saksi atas nama Gita dipersilakan masuki ruang sidang. Saudari saksi, apakah saudari sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya yang mulia, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudari dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama, Gita. Tempat tanggal lahir, Palu, 18 Maret 2001. Jenis kelamin perempuan, umur 24 tahun. Agama Islam, alamat Jalan Uwe Lambori. Pekerjaan wira swasta, kebangsaan Indonesia. Apakah benar? Kasih panitra. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus disumpah atau berjanji. Untuk itu, saudari bersedia disumpah kepada rohaniawan, dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudari saksi, silakan mengangkat tangan dan ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudari saksi telah bersumpah menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari kenal dengan terdakwa? Ya yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Saudari saksi, mengertikah saudari mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Mengerti yang mulia terkait tindak pidana penganiayaan kepada korban Rizal Mahendra. Baik, silakan penuntut umum. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Ada yang mulia. Saudari saksi, apakah benar pada tanggal 10 Oktober 2025 sekitar pukul 17.30 WITA Anda melihat kejadian antara Rizal Mahendra dan terdakwa Bayu Saputra? Iya, saya pada saat itu berada di lokasi kejadian. Apa yang pertama kali Anda lihat? Saya melihat Rizal melintas di depan rumah terdakwa sambil meninggikan gas motornya. Setelah itu terdakwa Bayu langsung marah dan keluar rumah sambil membawa parang. Apakah terdakwa mengejar korban? Iya, terdakwa lari mengejar korban dan sempat mengayunkan parang 2 kali ke arah Rizal, tetapi tidak mengenai tubuh korban. Apa yang terjadi setelah itu? Rizal mencoba menghindar tetapi kehilangan kendali atas motornya. Ia menabrak pohon dengan kecepatan tinggi sekitar 8 km per jam. Setelah itu Rizal langsung tidak bergerak. Apakah korban meninggal di tempat? Benar, Rizal meninggal dunia di lokasi kejadian. Baik, cukup pertanyaan dari kami. Baik, saudara JPU. Selanjutnya, kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mulia. Baik saudari saksi, dari mana Anda mengetahui bahwa terdakwa Bayu Saputra melakukan tindak pengejaran terhadap Rizal Mahendra sambil membawa parang? Pada saat kejadian, saya berada tidak jauh dari rumah terdakwa. Saya melihat langsung Rizal melintas sambil meninggikan gas motornya. Lalu terdakwa Bayu keluar rumah dalam keadaan marah sambil membawa parang.
Selanjutnya, pada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari melihat kejadian korban Rizal Mahendra hanya seorang diri di lokasi? Ya, pada saat itu Rizal hanya seorang diri saat melintas dan saat kecelakaan terjadi. Baik, cukup yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah saudari saksi akan menambahkan keterangan yang saudari ketahui lagi? Baik, untuk sementara cukup yang mulia keterangan dari saya. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudari saksi? Benar yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Baik, yang mulia. Saudara JPU, apakah masih ada saksi yang ingin diajukan di persidangan ini lagi? Ada yang mulia. Kami akan menghadirkan saksi ahli. Petugas mohon hadirkan saksi ketiga atas nama Nursida. Kepada saksi ahli, persilakan untuk maju. Saudari saksi, apakah saudari sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, yang mulia, saya sehat dan siap memberikan keterangan. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Nursida, tempat tanggal lahir, Palu, 1 Juni 2004. Jenis kelamin, perempuan. Umur, 21 tahun. Agama Islam. Alamat, Jalan Basuki Rahmat, Kota Palu. Pekerjaan, wira swasta, kebangsaan Indonesia Raya. Apakah betul? Betul yang mulia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu, saudari bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia yang mulia. Kepada rohaniawan, dipersilakan untuk mengambil tempat. Kepada saudari saksi ahli, dimohon untuk mengangkat tangan dan mengikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudari saksi telah bersumpah menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Saudari saksi mengerti mengapa saudari dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Mengerti yang mulia. Baik, saudari saksi, bagaimana hasil otopsi dari saudara korban? Kami tidak menemukan luka bekas pukulan senjata tajam, tapi hanya lebam akibat benturan saja. Baik, Anda yakin dengan hasil otopsinya? Yakin yang mulia. Baik, saudara JPU, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah saudari saksi akan menambahkan keterangan yang saudari ketahui lagi? Tidak yang mulia.
Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudari saksi? Benar yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara JPU, apakah masih ada saksi yang ingin diajukan di persidangan ini lagi? Tidak ada yang mulia. Selanjutnya kepada penasihat hukum. Terdakwa, apakah ada saksi yang dihadirkan untuk meringankan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 jam 09.00 waktu Indonesia Tengah dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa kepada JPU agar dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Hadirin dimohon untuk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor rek perkara PDM 427-PJB-2025-PN Palu atas nama terdakwa dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa dipersilakan mengambil tempat kembali di depan. Baik saudara, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baiklah, sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan persidangan ini. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah kenal dengan korban? Kenal yang mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Saudara terdakwa, apakah benar saudara melakukan ujaran yang kemudian berbawa tidak parah dan menunjukkan barang sebanyak 2 kali kepada saudara wanita? Iya, Pak. Baik, saudara, apakah sebelumnya saudara merencanakan kejahatan tertentu? Benar, Pak. Saya merencanakannya. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan tindak kejahatan tersebut kepada orang lain? Tidak, Pak. Saya baru pertama kali melakukannya. Saudara, coba jelaskan kronologi saat saudara melakukan kejahatan tersebut. Pada tanggal 10 Oktober 2025, sekitar pukul 17.30 WIB, Rizal Mahendra melintas di depan rumah saya, meninggikan gas motornya. Tindakan tersebut memicu kemarahan saya, yang kemudian saya mengejar Rizal dengan membawa sebilah parang. Saat pengejaran, saya mengayunkan parang sebanyak 2 kali ke arah Rizal, namun tidak mengenai tubuhnya. Rizal yang berusaha menghindar kehilangan kendali atas motornya dan menabrak pohon dengan kecepatan tinggi kurang lebih 80 km per jam. Rizal meninggal dunia di tempat kejadian. Kemudian, saudara apakah korban setelah itu tidak sadarkan diri? Saya langsung pergi karena korban sudah kehilangan nyawa. Baik, yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin ditunjukkan untuk terdakwa? Ada yang mulia. Terima kasih. Saudara terdakwa, saat Anda
Iya Pak, saya sudah mengatakan semua dengan jujur dan terbuka. Saudara terdakwa, apa saat Anda memberi keterangan Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Iya Pak, saya sudah mengakui melakukan semua perbuatan tersebut dan menceritakan semuanya. Kronologinya kepada petugas. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara? Iya Pak, saya mengetahuinya. Adakah motif di balik tindakan yang telah saudara terdakwa lakukan? Saya bermaksud atau berniat ingin menggunanya, yang kemudian saya mengejarnya dengan membawa sebilah parang. Setelah mengenakan parang sebanyak 2 kali ke korban, namun tidak kena, namun korban berusaha menghindar dan kehilangan kendali atas motornya dan menabrak pohon dengan kecepatan tinggi. Baik, apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan tindak kejahatan itu? Ya, saya sangat menyesal. Baik, Bapak Majelis Hukum, pertanyaan kami cukup. Baik, Hakim anggota 1, silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara terdakwa, reaksi korban saat pertama kali mengetahui bahwa Anda telah melakukan kejahatan tersebut? Saya tidak tahu Yang Mulia, korban sudah meninggal dunia pada saat kejadian itu. Baik, cukup Yang Mulia. Silakan Hakim anggota 2. Masih ada yang perlu ditanyakan? Terima kasih Yang Mulia. Saudara terdakwa, tadi Anda mengatakan bahwa ini membunuh korban. Apakah korban benar-benar telah kehilangan nyawa atau meninggal dunia? Ya, benar Bu Hakim, dia meninggal dunia. Baik, cukup Yang Mulia. Kepada JPU, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Baik, tidak ada yang Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada siang hari ini? Kami belum mempersiapkan tuntutannya, maka kami mohon ke majelis hakim yang terhormat agar menunda sidang ini 1 minggu ke depan, agar kami dapat mempersiapkan tuntutan kami majelis hakim. Baik, apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini ditunda 1 minggu ke depan? Ya, Yang Mulia, kami setuju sidang ini ditunda 1 minggu ke depan. Baiklah, sidang hari ini Selasa tanggal 11 November 2025 kami rasa cukup dan kami tunda selama 2 hari ke depan, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 jam 09.00 waktu Indonesia Tengah dengan agenda pembacaan tuntutan penuntut umum. Untuk itu, kami beritahu kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang, dan kepada penasihat hukum agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Hadirin persilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor perkara PDM 427 garing PIDB garing 2005 garing PN Palu atas nama terdakwa dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap Yang Mulia. Saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk kembali. Silakan jaksa penuntut. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Negeri Palu. Surat tuntutan nomor PDM 427 garing PIDB 2025 Pengadilan Negeri Palu. Majelis Hakim yang terhormat dan saudara penasihat hukum yang kami hormati, kami selaku jaksa penuntut umum pada persidangan hari ini perkenankan
adalah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Baik, Bunda, kami akan mengajukan pembelaan dan kami mohon majelis hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan kami. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah saudara bersedia sidang ini ditunda? Iya, majelis hakim, kami setuju sidang ini ditunda. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 15 November jam 09.00 waktu Indonesia Tengah dengan agenda acara pembacaan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada jaksa penuntut umum. Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum agar mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang sudah ditetapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Sidang ini ditunda ke hari Senin tanggal 17 November 2025 pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah dengan agenda pembacaan keputusan kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa diharap hadir tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor rek perkara PDM 427 garing PIDB garing PN Palu atas nama terdakwa dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, siap yang mulia. Sebelum putusan dibacakan, silakan saudara terdakwa mengambil tempat. Menimbang berdasarkan rekonstruksi peristiwa, keterangan saksi, visum dan barang bukti bahwa pada tanggal 10 Oktober 2025 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, terdakwa mengetahui bahwa saudara korban Rizal Mahendra melintas di depan rumah korban sambil meninggalkan gas motornya. Tindakan tersebut memancing kemarahan terdakwa. Terdakwa kemudian mengejar korban dengan membawa sebelah parang. Dalam pengejaran, terdakwa mengayunkan parang sebanyak 2 kali ke arah korban. Meskipun kedua ayunan tersebut tidak mengenai tubuh korban, korban yang berusaha menghindar kehilangan kendali atas motornya dan menabrak pohon pada kecepatan sekitar 80 km per jam. Korban meninggal dunia di tempat kejadian. Mengingat bahwa perbuatan terdakwa telah menyebabkan kematian korban, meskipun tidak ada luka tusuk atau robek akibat parang, namun akibat pengejaran dan tindakan terdakwa, korban kehilangan kendali dan terjadi kecelakaan yang berakibat fatal. Mengadili menyatakan terdakwa bersalah atas perbuatan yang mengakibatkan kematian orang dengan pertimbangan bahwa tindakan terdakwa
mengejar dengan senjata tajam adalah tindakan melawan hukum dan menimbulkan risiko tinggi terhadap keselamatan nyawa orang lain. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman Pasal 351 ayat 3, pidana penjara selama 6 tahun serta denda sebanyak atau hukuman tambahan sesuai dakwaan, tergantung dakwaan yang diajukan. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Penetapan lebih lanjut, hak-hak pihak kepada terdakwa diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti yang mulia. Saudara penasihat hukum siap dibantu jika terdakwa akan mengajukan banding. Baik yang mulia. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Bayu Saputra dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan tutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.